ah ini nggak sesuai sama novelnya ini gitu, ah ini sebenarnya harus kayak gini, ada adegan yang ini malah kok nggak ada. Halo semuanya, jadi hari ini aku akan nge-review tentang film judulnya adalah All the Bright Places. Ini tayang di tanggal 28 Februari kemarin juga, bareng The Invisible Man. Cuma ini tayangnya hanya di Netflix ya. Oke, jadi aku mau berbagi cerita dulu, sedikit sinopsis gitulah. Jadi ceritanya itu ada tokoh cewek namanya Violet yang diperankan oleh Elle Fanning. Nah, dia tuh lagi berdiri di atas jembatan gitu. Nah, terus tiba-tiba dia ketemu sama tokoh cowoknya itu namanya Finch, Theodore Finch. Nah, terus si Finch ini ngira kalau si Violet ini mau bunuh diri, padahal sebenarnya nggak bunuh diri gitu. Terus si Finch ini akhirnya kayak ngebujuk gitu, dan akhirnya dia mau kayak menepi gitu sih. Nah, mereka itu satu sekolah dan satu kelas gitu kan. Nah, pas waktu di kelas mereka itu ada tugas geografi gitu buat presentasi. Nah, tugasnya ini kayak berkelompok gitu, partneran gitu. Nah, karena kejadian di jembatan kemarin, si Finch ini kayak merasa penasaran kan sama si Violet. Nah, akhirnya si Finch ini ngajakin si Violet. Nah, dia tuh awalnya nggak mau si Violet, tapi akhirnya karena dibujuk terus, akhirnya si Violet mau. Cuma syaratnya tuh si Finch ini nggak boleh pakai mobil gitu, karena si Violet ini masih trauma gitu naik mobil karena kejadian kakaknya yang meninggal di jembatan itu. Nah, habis itu si Finch itu setuju gitu kan. Nah, akhirnya mereka mulailah berpartneran gitu. Nah, tempat pertama yang mereka tuju itu adalah tempat tertinggi di entah di daerah situ atau apa gitu namanya, aku lupa. Nah, pokoknya mereka ke tempat itu pertama ya. Yang pertama ke tempat situ. Terus kedua, keesokan harinya itu mereka malam-malam ke tempat kayak mural gitu. Nah, di tempat itu kayak ada tulisan Before I Die. Nah, terus di sampingnya Before I Die itu kayak di bawahnya itu kayak ada tulisan ngapain aja gitu. Nah, si Finch sama si Violetnya akhirnya kayak menuliskan juga di situ gitu. Nah, tempat ketiga itu mereka pergi ke tempat roller coaster gitu. Cuma tempatnya ini jauh banget kan. Nah, akhirnya si Finch ini memberanikan diri buat ngajak Violet ke orang tuanya juga gitu, buat ngeyakinin mereka bahwa mereka mau pergi naik mobil gitu. Sampai pada akhirnya si Violet tuh mau, walaupun kayak sedikit trauma gitu kan. Akhirnya pas waktu di tempat roller coaster itu ternyata semuanya kayak terbayarkan gitu kan. Nah, si Violet akhirnya kayak senang, happy gitu. Nah, habis itu tempat selanjutnya itu mereka pergi ke kayak apa ya, kayak pohon gitu, tapi isinya itu kayak sepatu gitu loh. Nah, terus akhirnya mereka berdua kayak 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 ngelemparin ke pohon juga sepatu mereka gitu. Jadi jadinya kayak pohon sepatu gitu. Terus tempat selanjutnya tuh kayak lapangan aja sih ya mungkin gitu. Nah, di tempat itu mereka joget-joget gitu buat buat ngelepasin stres gitulah. Terus dan tempat terakhir dan teristimewa itu ada di kayak kayak pinggiran sungai gitu. Nah, mereka itu akhirnya kayak berenang gitu di situ. Nah, pas waktu berenang itu si Finch ini kayak masuk ke paling dasar gitu, dan itu lama, dan akhirnya si Violet ini kayak panik gitu kan akhirnya. Nah, oh iya, pas di tengah-tengah tadi kalau nggak salah di roller coaster itu si Finch sama si Violet ini udah kayak ada rasa suka gitu. Jadi pas waktu di tempat terakhir yang di tempat di sungai itu, jadi kayak si Violet sama si Finch ini tuh udah saling terikat gitu. Nah, terus pokoknya ada tempat terakhir lagi sih
tapi itu tempat yang nanti bakal mereka kunjungin gitu sih, soalnya tempatnya itu emang bener-bener jauh gitu. Habis itu semua selesai kan ya, habis kesenangan itu semua selesai, si Finch ini tiba-tiba menghilang gitu loh. Nah, habis si Finch menghilang ini, si Walt kan kayak mencari-cari gitu kan ke teman-temannya gitu. Terus kata teman-teman kayak emang Finch ini emang gitu, sampai pada akhirnya itu dia itu bunuh diri. Si Finch ini bunuh diri. Jadi nanti kalian nonton sendiri ya, yang abis mereka dari sungai itu ngapain aja, nanti kalian tonton sendiri. Nah, ini aku mau nyeritain mau endingnya sih ya. Jadi endingnya tuh nanti si Finch ini nanti bunuh diri gitu. Nah, akhirnya si tempat terakhir yang mau mereka tuju bareng itu, akhirnya si Violet ini menuju ke tempat itu sendirian gitu. Nah, habis si Violet menuju ke tempat itu, ternyata itu adalah gereja gitu. Nah, habis itu si Violet masuk, terus kayak ngecekin buku tamu. Nah, ternyata si Finch ini juga pernah ke sana gitu ternyata. Jadi sebenarnya kayak mereka berdua ke sana, cuma si Finch ini datang ke sana duluan kayak gitu sih. Terus habis itu semua selesai, si Violet itu kayak presentasi sendiri kan jadinya. Jadi si Violet presentasi tentang semua kejadian yang dialami sama si Finch itu ke tempat-tempat yang belum pernah mereka datangi sebelumnya gitu. Nah, akhirnya sampai itu terus cerita-cerita gitulah. Nah, terus filmnya selesai gitu. Nah, jadi itu sedikit sinopsis dari aku ya. Nanti kalian bisa tonton sendiri. Nah, kalau menurut aku pribadi sih, jadi film ini kan sebenarnya itu emang sih. Jadi filmnya itu emang based on novel gitu kan. Ini berdasarkan dari novel bestseller gitu. Karena aku belum baca, jadi aku nggak ngerti di bukunya seperti apa. Jadi kalau menurutku pribadi sih ya, ini filmnya ini tipikal film-film remaja gitu sih. Kayak aku nonton dulu kayak Paper Town atau ini yang The Fault in the Star gitu, lupa aku namanya. Itulah pokoknya kayak tipe-tipe kayak gitu sih. Nah, mungkin itu kan juga mereka berangkat dari novel dulu gitu kan. Nah, aku nggak tahu sih novel ini kayak gimana, apakah seperti yang di film atau enggak gitu. Tapi ya menurutku pribadi, kalau nonton filmnya aja tanpa melihat dari novelnya sih ya cukup menarik lah ya, tipikalnya film remaja gitu. Oh iya, jadi pesan dari film ini adalah kayak lebih peduli lagi ke teman-teman yang mental health gitu loh. Jadi film itu kayak mengangkat isu tentang mental health gitu. Nah, gitu sih. Oh ya, di film ini itu dapat rating dari IMDb itu 6,5, dan dapat rating dari Rotten Tomatoes itu dia 79% gitu. Ya lumayan standar sih ya. Ya gimana ya, menurut pribadi ya emang udah cukup segitu sih, nggak bisa lebih juga, kecuali emang dibikin filmnya lebih bagus atau lebih dramatis gitu. Tapi aku jujur emang belum baca novelnya sih, jadi aku nggak begitu kecewa juga gitu, soalnya aku nggak tahu di novelnya itu kayak gimana gitu. Di sini juga aku suka sih, kayak musik-musiknya itu lumayan bagus sih, lumayan enak dengerin gitu loh, buat santai-santai, buat kayak buat menenangkan pikiran. Itu emang enak sih musik-musiknya gitu, scoringnya juga bagus gitu. Apalagi aku paling suka sih latarnya sih ya, latar tempat-tempatnya itu bagus banget sih menurut aku ya gitu. Berdasarkan kayak komenan-komenan di Twitter nih, aku juga sempat baca-baca gitu kan. Jadi ada komentar yang positif dan ada komentar yang negatif gitu. Ya seperti biasa sih ya, pasti ada kayak gitu. Nah,
si komentar negatifnya ini emang lebih cenderung mereka yang udah baca novelnya gitu. Jadi kayak ini nggak sesuai sama novelnya ini gitu. Ini sebenarnya harus kayak gini, ada adegan yang ini malah kok nggak ada kayak gitu. Tapi kayak mereka yang belum nonton itu ya kayak antusias gitu, katanya mereka sampai sampai menangis, sampai sampai merasa tersentuh, terus sampai ya pokoknya bagus gitulah katanya filmnya gitu. Nah mungkin aku juga ada di posisi yang orang yang positif karena aku emang belum nonton, belum baca si novelnya gitu. Jadi ya menurutku ya lumayan bagus sih ya nggak bagus banget sih, enggak, cuma ya bagus lah, ini kayak ya tipikal film remaja lah gitu. Oke, mungkin sampai sini aja sedikit reviewku tentang film All the Bright Places. Mungkin kalian bisa nonton aja langsung di Netflix. Kalau misalnya kalian nggak punya ya kalian bisa download lah ya di internet gitu, mungkin ada gitu. Bagi kalian yang udah nonton, kalian bisa komen di bawah ini menurut kalian gimana filmnya. Apa kalian suka atau kalian nggak suka atau gimana, bisa komen di bawah ini. Dan kalau bagi kalian yang pengen ngeliat reviewku lagi tentang film-film atau TV series, kalian bisa subscribe dan kalian juga bisa like mungkin kalau kalian suka sama video ini, biar aku tambah semangat bikin videonya gitu ya. Oke, mungkin sampai sini ya, sampai ketemu di video selanjutnya, dadah.